Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2236. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kematian yang membuat semua orang berdebar-debar terpancar dari inti istana Tuan Kota yang memiliki retakan samar yang seketika mengejutkan dunia. Apa itu? Banyak kultivator di kota Nanyuan mengecilkan pupil mata mereka dan melihat sekeliling dengan sangat kaget. Mereka melihat bahwa di inti istana Tuan Kota ada dunia kecil yang aneh. Dan di dunia kecil itu banyak sekali mayat berserakan dan terpancar dari tubuh mereka. Ada bau-bau kebencian dan kematian yang mengerikan. Teror dari napas kematian ini membuat banyak praktisi yang hadir merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Pada saat ini, napas dingin kematian menyapu udara seperti sungai panjang kematian, dan keheningan yang mengalir dari dunia bawah langsung membuat khawatir seluruh kota Nanyuan. Dalam kehampaan, Kinchan tertahan di udara, memandang Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siu dengan acuh tak acuh. Aura dunia bawah pada mereka berdua. Jika aku tidak salah, pasti itu berasal dari dunia bawah. Dari Kaisar, salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah, kan? Apa Anda? Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siu sama-sama mengubah ekspresi mereka mendengarnya. Bagaimana Kinchan bisa menebak hal tersebut? Bagaimana kamu bisa tahu? Kata Mo Yun Gubo. Dia kaget dan marah. Kinchan lalu berkata dengan ringan, ini sangat sederhana. Dengan kekuatan kalian berdua, jika Anda ingin menggunakan kekuatan dunia bawah untuk menggabungkan Yin dan Yang untuk menerobos ke ranah Kaisar Dewa setengah langkah, maka Anda memerlukan setidaknya orang kuat dari dunia bawah yang tidak kalah dengan kalian berdua. Dan menurut data sejarah, saat itu, di antara orang-orang kuat dari dunia bawah yang menyerbu Laut Semesta Selatan, hanya Kaisar Yoming, salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Hanya karena ini, Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siu tidak percaya. Adapun kota Nanyuan, orang-orang kuat dari banyak kekuatan lain tergerak di dalam hati mereka. Terutama orang-orang kuat dari kekuatan teratas di Laut Semesta seperti Yuxin dan Sue Li. Mata mereka bersinar, itu sangat mungkin. Menurut rahasia yang tercatat di atas Laut Semesta Selatan ini, memang itu diserang oleh Kaisar Agung dari dunia bawah. Kemudian dengan perlawanan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Laut Semesta Selatan, invasi dunia bawah berhasil dihalau dan Lautan Semesta Selatan dipertahankan. Di antara mereka, Kaisar Mingkong yang pernah mendominasi Laut Semesta Selatan. Dia begitu kuat pada suatu zaman, kalah dalam pertempuran tersebut, dan dia menghilang, dan dia tidak pernah kembali lagi. Dan juga karena kontribusi Mo Yun Gubo dalam pertempuran itu, sehingga keluarga Mo Yun diakui oleh banyak kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan, dan keluarga Mo Yun mengambil alih kota Nanyuan setelah dia menduduki kota Nanyuan. Tapi yang membuatku penasaran adalah orang yang membunuh Kaisar Yoming saat itu seharusnya adalah Kaisar Mingkong. Dan Kaisar Mingkong mungkin lebih kuat dari mereka berdua di zaman kuno. Tapi kenapa Kaisar Mingkong kalah dalam pertempuran tersebut? Di tengah mereka berdua masih hidup, dan bahkan kekuatan Kaisar Yoming telah diperoleh oleh Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siu. Memikirkan ini, Kinchan menginjak ombak besar, Sungai Hitam, dan Kinchan melangkah selangkah demi selangkah menuju Mo Yun Gubo menatapnya. Semua orang pun terkejut. Apa maksudnya Kinchan dengan ini? Di belakang nampak Saroye, pupil mata Nona Rona sedikit menyusut, dan dia menatap Mo Yun Gubo. Mungkinkah kematian leluhurnya saat itu juga ada hubungannya dengan Mo Yun Gubo dan yang lainnya? Hahaha. Maksudmu kita menjebak Kaisar Mingkong menggunakan dia untuk mati bersama dengan Kaisar Yoming? Mo Yun Gubo memandang Kinchan yang berada di dekatnya dan tiba-tiba tersenyum. Yah, kamu menebaknya dengan benar. Tapi sayang sekali kamu terlalu sombong. Pergilah ke neraka, kata Mo Yun Gubo berdengung.
Di saat kata-kata Mo Yun Gubo jatuh, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur dan kekuatan ruang tak kasat mata tertinggal di tubuhnya. Dalam sekejap, ribuan sosok Mo Yun Gubo muncul di kehampaan. Masing-masing sosoknya ini tergantung di langit, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Begitu banyak klon, semua orang yang melihatnya menjadi terkejut. Nah, kekuatanmu memang di luar dugaanku. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan ruang spasial terbaik yang telah aku pelajari selama bertahun-tahun dalam pengasinganku. Potong! Di saat kata-kata Mo Yun Gubo jatuh, sosoknya di langit menghilang dalam sekejap. Dia bergabung ke dunia tanpa akhir, dia lenyap. Saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Semua orang pun menjadi terkejut. Mengerikan, sangat mengerikan sekali. Puluhan sosok menghilang dalam sekejap. Dan saat kemudian, semua orang yang hadir merasa merinding, seolah-olah mereka dikunci oleh semacam krisis yang mengerikan dan jiwa mereka berdenyut-denyut. Kekuatan pendahulu luar angkasa senior Kaisar Mingkong yang sepenuhnya diintegrasikan ke dalam asal-usul Dao miliknya oleh Mo Yun Gubo. Orang ini kekuatannya benar-benar telah meningkat ke level ini dalam beberapa tahun ini, kata Sage Agung Siu. Dirinya diam-diam ketakutan dan gemetar di dalam hatinya. Saat itu, mereka berdua menjebak Kaisar Mingkong bersama-sama dan mereka berdua membagi beberapa prinsip asli yang ditinggalkan oleh Kaisar Mingkong dan Kaisar Yoming. Namun dia hanya berani berkultivasi secara diam-diam dan tanpa diduga, Mo Yun Gubo dapat sepenuhnya menghancurkan prinsip asli keduanya dan dia terintegrasi ke dalam dirinya sendiri sepenuhnya. Dia memegang kendali jauh melampaui ekspektasi dari Sage Agung Siu. Hati-hati tuan, kata Saroye. Di belakang Kincen, Saroye berteriak tergesa-gesa. Naluri garis keturunan klan Komodonya membuat alisnya berdebar kencang. Dia merasa seperti sedang menghadapi krisis yang sangat mengerikan, seolah-olah jiwanya sedang ditatap dan dia dicekik. Boom! Sebelum Saroye dapat menyelesaikan kata-katanya, pada tepian yang menakutkan yang menyebabkan langit dan bumi terbelah, ada cahaya luar angkasa yang menakutkan berubah menjadi jutaan cahaya yang deras yang tak ada habisnya, menenggelamkan Kincen dalam sekejap. Boom, boom, boom. Di bawah tatapan semua orang, Kincen tetap tidak bergerak, membiarkan cahaya dari langit menerpa dirinya. Suara jutaan cahaya dari luar angkasa terdengar, seperti suara pisau yang sangat tajam, yang mana itu memotong kulitnya, dan di kulit Kincen itu langsung muncul tanda yang disebabkan oleh gesekan antara jutaan cahaya spasial yang menakutkan dan tubuh fisik. Namun di saat cahaya spasial itu lewat, tanda putih di tubuh Kincen menghilang secara alami menjadi mulus lagi seperti baru. Ini tidak merusak kulitnya sedikit pun. Cahaya di langit menghilang, memperlihatkan mata Mo Yun Gubo yang nampak ketakutan. Pertahanan macam apa yang kamu praktikan? Tidak, bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya saat ini, bahkan setengah langkah Kaisar Dewa pun akan terluka di bawah serangannya. Akan tetapi Kincen, seorang Kaisar Agung tahap air biasa, bahkan tidak bisa untuk ditembus pertahanannya sama sekali. Mungkinkah lawannya adalah seorang ahli Kaisar Dewa? Bisakah kamu berhenti bersikap keterlaluan? Apakah kamu masih memiliki trik lagi? Kata Kincen. Dia memandang Mo Yun Gubo dengan acuh tak acuh. Kamu? Berhentilah bersikap sombong, kata Mo Yun Gubo. Dia meraung. Wajahnya memerah, merasakan penghinaan yang tak ada habisnya, dan boom. Aura yang menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba naik ke langit dan tubuhnya. Dia langsung membakar asal-usul dan jiwanya. Mati. Di tengah raungan sosoknya, Mo Yun Gubo tiba-tiba menghilang, dan dengan raungan itu dua pelangi ilahi lahir, dua pelangi ilahi luar angkasa yang begitu menakutkan menembus Kincen dalam sekejap, dan ledakan. Kemanapun cahaya ruang tak berujung lewat, semuanya hancur. Bahkan kekosongan yang sangat keras di selatan pun terbelah, memperlihatkan dinding membran ruang angkasa yang paling bawah. Bahkan ada bekas tanda putih kecil di dinding membran tersebut. Hancurkan kekosongan. Pukulan puncak Mo Yun Gubo yang telah membakar asal-usul dan jiwanya sebenarnya itu mampu menghancurkan dinding membran ruang angkasa yang paling menakutkan di laut kosmik ini.
Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang kaisar dewa yang legendaris. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Meskipun serangan ini tidak ditujukan kepada mereka, namun banyak praktisi yang merasa ngeri dan merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbelah di tempat dan ledakan. Di hadapan semua orang, dua pelangi ilahi luar angkasa yang menakutkan ini datang kepada Qin Chen dalam sekejap, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, itu nampak menembus mata Qin Chen. Mata itu adalah salah satu bagian tubuh yang paling rentan. Sasaran serangan Mo Yun Gubo kali ini ternyata adalah mata Qin Chen. Namun setelah dua pelangi ilahi luar angkasa Mo Yun Gubo yang menakutkan menghantam mata Qin Chen, pelangi luar angkasa menakutkan yang dapat merobek kehampaan bahkan tidak dapat mematahkan kelopak mata Qin Chen sama sekali. Hanya ada dua bekas air yang tersisa di sana, tapi mata Qin Chen seperti dinding membran terkuat. Di ruang laut kosmik, pukulan dari sumber pembakaran Mo Yun Gubo tidak mampu membuka kelopak matanya ataupun menghancurkannya. Kamu, tubuh Mo Yun Gubo membeku di udara dan dia tidak bisa menahan rasa gemetar. Bagaimana ini mungkin? Hanya ini saja, kata Qin Chen. Dia memandang Mo Yun Gubo dengan kecewa. Dia benar-benar kehilangan kesabarannya dan tiba-tiba Qin Chen melambaikan tangannya. Ledakan. Kekosongan di depan seketika meledak. Sungai hitam niat membunuh yang tak berujung melonjak keluar dari tubuh Qin Chen dan langsung menenggelamkan Mo Yun Gubo. Saat ini Mo Yun Gubo seperti ikan di dalam arus yang deras. Dia tidak mampu menjaga keseimbangannya sama sekali. Tubuhnya terus-menerus diguncang oleh sungai hitam niat membunuh Qin Chen. Niat membunuh Qin Chen seperti pisau tajam merobek tubuhnya dengan mudah dan meninggalkan bekas luka yang tak ada habisnya. Tidak, dia sepertinya terjebak di dalam rawa dan gelombang tsunami hitam yang dapat menghabisi tubuhnya. Dia tidak mampu menghentikan dirinya sendiri. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Kata Mo Yun Gubo, matanya nampak sangat terkejut namun juga marah. Bisakah seseorang yang berada di ranah Kaisar Agung menjadi begitu kuat? Mo Yun Gubo menjadi ketakutan. Setelah merencanakan banyak zaman, dia tidak dapat menerima hasilnya hari ini. Tidak. Aku pasti akan mati jika ini terus berlanjut seperti ini. Aku belum menjadi seorang ahli kaisar dewa. Bagaimana aku bisa mati di sini? Kata Mo Yun Gubo. Dia tidak terima. Dia tiba-tiba melihat ke arah Sage Agung Siu yang nampak juga terkejut dan boom. Tiba-tiba Sage Agung Siu matanya menyusut, kulit kepalanya mati rasa dan dia merasakan ada sensasi yang tidak baik. Bunuh, ledakan. Aura hantu yang menakutkan muncul langsung dari tubuh Mo Yun Gubo. Di saat aura ini bergetar, tubuh fisiknya secara alami dihancurkan oleh sungai hitam niat membunuh. Tapi di saat yang sama, bayangan tak terlihat tiba-tiba muncul di depan Sage Agung Siu dan boom. Aura menakutkan muncul dari bayangan samar tersebut dan tiba-tiba menembus ke dalam tubuh Sage Agung Siu. Mo Yun Gubo, kamu! Kata Sage Agung Siu. Dia berteriak ngeri. Dia sudah memahami tujuan dari Mo Yun Gubo, yaitu untuk membunuhnya dan melahapnya serta menggabungkan asal-usulnya. Mereka berdua memiliki kekuatan dunia bawah di tubuh mereka dan mereka telah kehilangan sumber kehidupan. Banyak orang di kota Nanyuan menyadari bahwa Mo Yun Gubo jelas sekali ingin mengintegrasikan sepenuhnya kekuatan dunia bawah milik Sage Agung Siu ke dalam tubuhnya sendiri. Dan dengan melahap asal-usulnya itu dapat sekali lagi dia mencapai ranah Kaisar Dewa. Tuanku, melihat itu Saroye menjadi cemas. Dia dengan tergesa-gesa berteriak. Jika Mo Yun Gubo berhasil menelan asal-usul Sage Agung Siu, maka dia bisa mencapai ranah Kaisar Dewa dan semuanya akan berakhir. Kamu masih ingin melahap orang lain di depanku? Kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya lalu mengulurkan tangan kanannya dan meraih Mo Yun Gubo yang sedang bergegas menuju Sage Agung Siu. Tidak, Tubuh Mo Yun Gubo membeku dan dia menundukkan kepalanya dengan ketakutan dan tiba-tiba sebuah tangan besar menembus dadanya. Seketika darah muncrat dari mulut Mo Yun Gubo.